Terima kasih kepada coach yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Muji Urahmat SPMSI selaku mentor saya, dan yang saya hormati Bapak Insinyur Faisal Adriansyah MSI yang bertindak sebagai coach saya dalam menyusun rancangan aktualisasi ini. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyesuaian RPS dengan Kurikulum OBE. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan dan pelatihan CPNS ditindaklanjuti dengan Perlan Nomor 13 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan latihan dasar calon PNS. Peraturan tersebut mengatur bahwa seorang calon ASN dan PNS atau PNS wajib mengikuti LATSAR, yaitu latihan dasar. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan dasar, diharapkan ASN memiliki nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sesuai dengan edaran dari Menpan Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value. Selanjutnya ada gambaran organisasi di prodi saya, yaitu D3 Manajemen Agribisnis, di mana D3 Manajemen Agribisnis merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Pertanian yang memiliki visi yaitu mewujudkan program studi D3 Manajemen Agribisnis sebagai sumber utama dalam bidang pengembangan profesional dan mengakses kepemimpinan dan pada agribisnis masa depan, dengan misi yaitu mempunyai mempunyai kemampuan dengan motivasi untuk mengembangkan agribisnis dan dapat menerapkan pengetahuan secara bijaksana untuk membantu terpenuhinya kebutuhan tenaga teknis profesional pada bidangnya. Yang kedua, bermoral, mandiri, berwawasan sosial bisnis, peduli lingkungan, tanggap terhadap perkembangan, dan menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Yang ketiga, dapat bekerja dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, pemasaran, dan pengendalian lingkungan. Yang keempat, mempunyai dasar yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi. Selanjutnya adalah identifikasi isu. Nah, di sini saya mengidentifikasi isu, ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama yaitu kurangnya informatif website Prodi D3 Manajemen Agribisnis, di mana kondisi saat ini yaitu belum terdapat informasi terkait Prodi ya, seperti mengenai sejarah Prodi, RPS, kegiatan akademik mahasiswa dan prestasinya, alumni, dan layanan akademik lainnya. Nah, terus itu hal tersebut bisa berdampak kepada calon mahasiswa baru, mahasiswa aktif, dosen dan staf pengajar, serta alumni dan stakeholder. Berikut adalah contoh dari halaman website D3 Manajemen Agribisnis. Yang kedua adalah ketidaksesuaian RPS yang dipakai dengan kurikulum OB, di mana kondisi saat ini yaitu Prodi D3 Manajemen Agribisnis masih terdapat pemakaian RPS kurikulum lama yang tidak sesuai dengan kurikulum OB yang berlaku pada saat ini, seperti pada mata kuliah ekonomi dan sumber daya pertanian. Nah, hal tersebut bisa berdampak kepada mahasiswa, dosen, dan program studi. Berikut adalah bukti foto dokumentasi dari RPS yang digunakan selama ini, yaitu RPS lama yang belum sesuai dengan kurikulum OB. Yang ketiga adalah belum optimalnya penulisan bahan ajar, di mana kondisi saat ini pengguna modul ajar belum sepenuhnya tersedia pada setiap mata kuliah. Hanya beberapa mata kuliah saja yang memiliki modul ajar. Nah, kondisi isu ini bisa berdampak kepada mahasiswa, dosen, dan program studi.
Berikut adalah, beberapa modul yang ada tersimpan di Google Drive Prodi D3 Manajemen. Terlihat belum semua mata kuliah memiliki modul bahan ajar untuk digunakan. Selanjutnya ada analisis isu. Di sini saya menggunakan dua metode analisis, yaitu APKL. Yang pertama APKL, yaitu saya untuk melihat apakah isu yang saya angkat memenuhi kriteria. Dalam tabel ini terlihat jelas bahwa ketiga isu yang saya gunakan memenuhi kriteria APKL. Sehingga saya melanjutkan analisis dengan menggunakan metode USG, di mana metode USG saya gunakan untuk menentukan perankingan isu yang akan saya gunakan sebagai isu utama, yang memiliki urgensi, yang harus ditindaklanjuti untuk diselesaikan gitu. Nah, di sini saya mendapatkan isu, ketidaksesuaian RPS yang digunakan dengan kurikulum OBE sebagai ranking pertama, yaitu yang harus segera diselesaikan karena memang, apabila tidak terselesaikan maka, akan berdampak besar. Selanjutnya adalah, faktor penyebab isu utama. Di sini saya menganalisis, faktor penyebab isu utama yang saya pakai yaitu menggunakan Fishbone. Di mana Fishbone ini terdapat, 4 elemen, faktor penyebab, dari, ketidaksesuaian RPS dengan kurikulum OB. Dari faktor manusia, yaitu dosen tidak terlatih dalam, penyusunan RPS OB. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif antara dosen dengan, tim, yang mengerti masalah penyusunan, RPS berbasis OB ini. Nah, dari, faktor metode ada, kurang penilaian berbasis hasil, yaitu, RPS-nya, yang digunakan adalah tidak berbasis dengan hasil. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang usang, di mana, RPS yang digunakan masih menggunakan RPS lama sehingga pembelajarannya juga belum mengikuti, dengan kurikulum OB. Dari segi materi, RPS, tidak memadai, itu sudah pasti, yaitu RPS yang digunakan masih RPS lama, tidak sesuai OB, terus materi yang tidak relevan karena belum diperbaharui sesuai dengan kurikulum. Nah, dari segi kebijakan yaitu proses evaluasi yang, faktornya yang menjadi faktor dari segi kebijakan yaitu proses evaluasi yang lemah, di mana tidak ada evaluasi dari program studi untuk menindaklanjuti penggunaan RPS baru sesuai OB, terus kebijakan kurikulum yang tidak jelas. Berikut adalah dampak, dari isu utama saya apabila tidak diselesaikan. Yang pertama adalah mahasiswa tidak memahami kompetensi apa yang harus dicapai dalam proses belajar, materi yang diajarkan tidak relevan dengan hasil pembelajaran yang diharapkan, sehingga mahasiswa tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja. Sistem penilaian mungkin dapat mengukur pencapaian hasil belajar secara akurat, mengakibatkan kesulitan dalam menilai kompetensi mahasiswa. Terus ketidakcocokan antara RPS dengan kurikulum OB dapat berpengaruh pada proses akreditasi program studi yang dapat berdampak pada reputasi institusi. Selanjutnya ada dosen tidak dapat melakukan penginputan nilai mahasiswa. Apabila masih menggunakan RPS lama, maka yang berisiko terhadap hal tersebut bisa berisiko terhadap prestasi mahasiswa. Nah, dari analisis di atas, maka saya mendapatkan gagasan kreatif, yaitu penyesuaian rencana pembelajaran semester atau RPS dengan kurikulum Kurikulum Outcome Based Education atau OBE. Dari gagasan kreatif tersebut, maka saya merancang, kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi, di mana terdapat 4 kegiatan. Yang pertama adalah melaksanakan forum, FGD, dalam merancang, aktualisasi, di mana tahap kegiatannya yaitu menghubungi mentor terkait rencana pembuatan LPS berbasis OB, menyiapkan bahan yang akan ditunjukkan ke mentor, dan mencatat saran serta masukan arahan dari mentor.
Nah, output yang saya hasilkan nantinya adalah agenda pertemuan, draft kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, serta notulensi. Nah, di sini dari kegiatan pertama ini saya juga mengaitkan dengan eh, smart ASN dan manajemen ASN, yaitu menciptakan sifat kompeten, kolaboratif, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan. Dan kegiatan ini juga telah saya kaitkan dengan visi misi organisasi, eh, di mana visinya itu sebagai sumber utama dalam bidang pengembangan profesional. Nah, terus juga sudah saya, kaitkan dan penguatan nilai, yang berdasarkan nilai dasar, berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus yang kedua adalah kegiatan saya melakukan FGD, dalam penyusunan RPS. Nah, di sini saya menggait dari tim TPMA, di mana tahap kegiatannya itu menghubungi tim TPMA terkait rencana pembuatan RPS berbasis OB, menyiapkan hal-hal terkait RPS yang akan dipertanyakan ke tim TPMA, serta yang ketiga, mencatat saran, masukan, arahan, dan membuat daftar kebutuhan yang perlu dilakukan terkait pembuatan RPS OB. Nanti output yang saya keluarkan yaitu draft kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya, beserta notulensi. Ini juga sudah saya kaitkan dengan SMART dan manajemen ASN, yaitu menciptakan sifat kompeten, kolaboratif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan, yaitu penyusunan rancangan aktualisasi ini. Terus, juga sudah saya kaitkan dengan visi misi organisasi, yaitu visi misi prodi di 3 manajemen agribisnis, dan dengan penguatan nilai, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Untuk kegiatan yang ketiga saya yaitu, evaluasi RPS. Nah, di sini tahap kegiatannya adalah memetakan kelemahan RPS lama dan membuat catatan perubahan yang diperlukan. Yang kedua, perombakan RPS dengan menentukan capaian perkuliahan dan merumuskan ulang isi RPS sesuai dengan standar OBE. Yang ketiga, menyusun RPS baru yang sesuai OBE. Nanti hasilnya output-nya yang saya hasilkan yaitu draft RPS OB. Nah, keterkaitannya dengan substansi, smart dan manajemen ASN adalah mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dan profesional dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Nah, kegiatan yang ketiga ini juga sudah saya kaitkan dengan visi misi program studi agribisnis seperti yang terlihat pada tabel, dan juga dalam penguatan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat adalah finalisasi dari RPSOB, di mana tahap kegiatannya yaitu meninjau kembali RPSOB, membagikan RPSOB ke dosen koordinator mata kuliah atau pengampu mata kuliah. Yang ketiga, melakukan penyimpanan RPS di web program studi. Nah, outputnya yaitu RPS baru yang berbasis dengan OB. Keterkaitannya dengan SMART dan manajemen ASN, yaitu penilaian berbasis hasil sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kegiatan yang terakhir ini juga sudah saya kaitkan dengan visi misi prodi di 3 manajemen agribisnis seperti yang terlihat pada tabel, juga telah menguatkan nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Berikut adalah matrik rencana kegiatan aktualisasi saya, di mana dari keempat kegiatan aktualisasi tersebut akan saya lakukan selama sebulan. Di minggu pertama akan saya lakukan melaksanakan forum FGD, perancangan aktualisasi. Di minggu kedua saya akan melaksanakan FGD penyusunan RPS dengan menggait tim TPMA. Yang ketiga, kegiatan ketiga yaitu evaluasi RPS akan saya lakukan di minggu ketiga, dan finalisasi RPSOB akan saya lakukan di minggu keempat aktualisasi saya. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.